Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu makalah untuk memenuhi ujian akhir semester yang berjudul Tuhan dan sifat-sifatnya. Apa itu pengertian Tuhan? Apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah? Apa saja sifat-sifat jaiz bagi Allah? Apa pengertian Asmaul Husna? Dan bagaimana kebutuhan manusia terhadap Allah? Yang pertama adalah pengertian Tuhan. Dalam Al-Quran, kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Namun, kata Allah adalah sebutan khusus dan tidak memiliki oleh kata lain selainnya, karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut. Selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung dari namanya itu. Keesaan Allah dapat dibuktikan dengan 3 bagian pokok, yaitu kenyataan wujud yang tampak, rasa yang terdapat dalam jiwa manusia, dan dalil-dalil logika. Kenyataan wujud yang tampak Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Secara logis, hanya ada satu Tuhan. Apabila Tuhan lebih dari satu, maka hanya satu saja yang tampil sebagai yang pertama. Dan juga seandainya ada 2 pencipta, maka akan kacau ciptaannya. Karena jika masing-masing pencipta menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang lain, maka kalau keduanya berkuasa, ciptaan pun akan kacau atau tidak akan terwujud. Kalau salah satu mengalahkan yang lain, maka yang kalah bukan Tuhan. Dan apabila mereka berdua bersepakat, maka itu merupakan bukti kebutuhan dan kelemahan mereka, sehingga keduanya bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin membutuhkan sesuatu atau lemah atas sesuatu. Yang kedua adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Diwajibkan bagi setiap muslim mukallaf atau orang yang telah dewasa agar mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz atau yang boleh. Sifat-sifat Allah terdiri dari 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan 1 sifat yang boleh atau jaiz pada Allah. 20 sifat wajib Allah menurut Sirajuddin Abbas adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud. Wujud artinya ada. Yang kedua, qidam artinya tidak permulaan adanya. Yang ketiga, baqo artinya kekal selama-lamanya. Yang keempat, mukhalafatul hawadis artinya berlainan dengan sekalian makhluk. Yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi artinya berdiri dengan sendirinya. Yang keenam, wahdaniyat artinya esa. Yang ketujuh, kudrat artinya kuasa. Yang kedelapan, iradat artinya menetapkan sesuatu menurut kehendaknya. Yang kesembilan, ilmun artinya mengetahui segala perkara. Yang kesepuluh, hayat artinya hidup. Yang ke-11, sama artinya mendengar. Yang ke-12, basor artinya melihat. Yang ke-13, kalam artinya berkata-kata. Yang ke-14, qadiran artinya selalu berkuasa. Yang ke-15, muridan artinya selalu berkehendak. Yang ke-16, aliman artinya selalu mengetahui. Yang ke-17, hayan artinya hidup, selalu hidup. Yang ke-18, sami'an artinya mendengar. Yang ke-19, basiran artinya selalu melihat. Yang ke-20, mutakaliman artinya selalu berkata-kata. Selanjutnya, sifat-sifat mustahil bagi Allah. 20 sifat mustahil Allah menurut Muhammad Al-Fudhali adalah sebagai berikut. Yang pertama, mustahil Allah bersifat al-adam atau tidak ada. Mustahil Allah bersifat hudus artinya baru. Mustahil Allah bersifat fana artinya menerima tiada. Yang keempat, mustahil Allah bersifat mumatsalatul hawadis atau serupa dengan makhluk. Yang kelima, mustahil Allah bersifat layakuna qiyamam binafsihi atau tidak berdiri dengan sendirinya. Yang ke-6, mustahil Allah bersifat layakuna wahidan atau tidak esa atau berbilang. Yang ke-7, mustahil Allah bersifat al-ajzu atau lemah atau tidak berkuasa. Yang ke-8, mustahil Allah bersifat karohah atau terpaksa atau dipaksa. Yang ke-9, mustahil Allah bersifat jahlun atau tidak mengetahui segala sesuatu dan tidak menyadari dirinya sesuatu sendiri. Yang ke-10, mustahil Allah bersifat maut artinya mati. Yang ke-11, mustahil Allah bersifat
Asumu artinya tuli. Yang ke-12 mustahil Allah bersifat umyun atau buta. Yang ke-13 mustahil Allah bersifat bukmun atau khorasu atau tidak dapat berkata-kata, bisu. 14 mustahil Allah bersifat ajizan atau dalam keadaan lemah. Yang ke-15 mustahil Allah bersifat karihan atau dalam keadaan tidak berkehendak. Yang ke-16 mustahil Allah bersifat mustahil Allah bersifat jahilan atau dalam keadaan jahil, tidak tahu. Yang ke-17 mustahil Allah bersifat mayitan atau dalam keadaan mati. Yang ke-18 mustahil Allah bersifat asoma atau dalam keadaan tuli. Yang ke-19 mustahil Allah bersifat a'ma atau dalam keadaan buta. Yang ke-20 mustahil Allah bersifat abkam atau dalam keadaan tidak dapat berkata-kata atau bisu. Selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah merupakan kewenangan atau hak Allah untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, baik itu yang mungkin wujud atau tidak terwujud. Muhammad An-Nawawi berpendapat bahwa sifat jaiz bagi Allah yaitu menciptakan setiap yang mungkin wujudnya atau tidak menciptakannya. Oleh Zainal Abidin, ke-20 sifat Allah Subhanahu wa taala di atas dapat disekelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sifat nafsiyah adalah sifat hal atau keadaan yang ada pada zat selama zat itu masih keadaan tiada dikarenakan sesuatu. Dijelaskan juga bahwa sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat nafsiyah berasal dari kata nafs yang artinya diri. Sifat ini adalah sifat khusus untuk menunjukkan adanya Allah dan hanya pada diri Allah. Jadi dapat diartikan sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat yang tergolong dalam sifat nafsiyah adalah wujud, artinya wujudalah zat Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan tambahan dari zatnya. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat yang menunjukkan atas penolakan segala yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan juga bahwa sifat salbiyah adalah sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah berasal dari kata salab yang artinya menolak. Sifat ini adalah sifat khusus yang mengandung arti menolak sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Jadi yang dimaksud bukan menolak sifat-sifat itu dari Allah. Sifat-sifat yang tergolong dalam sifat salbiyah adalah qidam, baqo, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih dan wahdaniyat. Yang ketiga adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani. Yang ketiga adalah sifat ma'ani adalah setiap sifat yang maujudah yang ada pada yang maujud yang mengakibatkan lahirnya hukum. Kata maujudah maksudnya adalah sifat nafsiyah, sifat salbiyah dan sifat ma'nawiyah. Dijelaskan pula bahwa sifat ma'ani adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia dan dapat meyakinkan orang lain karena kebenarannya dapat dibuktikan oleh panca indera. Kata maujud maksudnya adalah yang bersifat dengan sifat yang 7, yaitu kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, dan kalam. Maksud mengakibatkan lahirnya hukum adalah yang melazimkan timbulnya sifat ma'nawiyah. Jadi dapat diartikan sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang menjadi sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat itu adalah kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, ialah keadaan yang ada pada zat selama zat itu disebabkan oleh sesuatu sebab. Maksud dari kata keadaan adalah sifat nafsiyah. Maksud dari kata sebab adalah sifat ma'ani yang ada pada zat. Jadi dapat diartikan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang ada pada zat Allah dan berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan kelanjutan dari sifat ma'ani. Dijelaskan pula bahwa sifat ma'nawiyah adalah sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani atau merupakan kelanjutan logis dari sifat ma'ani. Sifat-sifat itu adalah qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, dan mutakaliman.
Selanjutnya adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an berjumlah 99 sifat. Melalui Asmaul Husna, Allah mengabarkan sifat-sifatnya untuk memberi pelajaran bagi makhluknya. Selain itu, umat muslim dapat semakin mengimani Allah melalui penghayatan beberapa nama-nama baiknya. Hikmah Asmaul Husna yang pertama adalah membuka pintu rezeki, yang kedua adalah kecerdasan akal, yang ketiga menahan hawa nafsu, yang keempat menghindari dari sifat lupa, yang kelima memohon ampun kepada Allah, yang keenam kebutuhan manusia terhadap Allah. Dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Maqdal li Ma'rifatil Islam, pengantar kajian Islam, menyebutkan paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan manusia butuh terhadap agama. 5 faktor tersebut adalah: yang pertama, kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar. Betapapun cerdasnya manusia, jika hanya dengan akalnya ia tak akan bisa menjawab dengan pasti pertanyaan: dari mana ia berasal, kemanakah ia setelah menjalani hidup ini, dan untuk apa ia hidup. Banyak filosof yang memikirkan, yang mencoba mencari jawaban pertanyaan ini. Namun tak ada jawaban pasti yang dapat mereka berikan. Karenanya tak mengherankan jika jawaban-jawaban itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ini terjadi karena jawaban-jawaban yang mereka berikan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dan prasangka. Yang kedua adalah kebutuhan fitrah manusia. Bukti yang paling jelas menunjukkan bahwa secara fitrah manusia butuh terhadap agama adalah kenyataan bahwa semua bangsa mengenal kepercayaan terhadap zat yang dianggap agung, baik itu bangsa yang primitif maupun yang berperadaban, yang di barat maupun yang di timur, yang kuno maupun yang modern. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Kehidupan manusia tak selamanya mulus tanpa kerikil dan batu sandungan. Ada saat-saat gembira, bahagia, damai, dan tentram. Namun juga ada saat di mana ia sedih, gundah, menderita, dan tertimpa musibah. Di saat jiwa sedang dalam kondisi lemah seperti itulah semakin terasa ia membutuhkan kekuatan yang tidak bisa mengembalikan rasa bahagia, tentram, dan damai yang hilang. Atau paling tidak ia bisa menghadapi semua itu dengan jiwa yang besar, ketabahan dan kesadaran. Keyakinan dan keimanan terhadap agamalah sumber kekuatan itu, sebab hanya agamalah yang mengajarkan tentang kepercayaan terhadap takdir, tawakal, kesabaran, pahala, dan siksa. Dengan kepercayaan terhadap takdir, ia bisa dengan mudah menerima kenyataan. Dengan tawakal, ia tidak akan terlalu kecewa jika ternyata jerih payahnya tak sesuai dengan harapan. Dan dengan kepercayaan terhadap pahala dan siksa, ia akan bisa segera bangkit kembali tatkala dizalimi orang lain. Dengan kepercayaan semacam itulah jiwa akan menjadi sehat dan rohani akan menjadi kuat. Yang keempat, kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Hukum dan peraturan jelas tidak bisa menjamin bahwa anggota sebuah masyarakat akan bisa melaksanakan kebaikan, menunaikan kewajiban, dan meninggalkan larangan. Yang kelima, kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan soliditas. Agama sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar urgensinya dalam mempererat hubungan antara manusia satu sama lain. Dalam status mereka semua sebagai hamba milik Allah yang telah menciptakan mereka, dan dalam status mereka semua sebagai anak dari satu bapak, yaitu Nabi Adam, yang telah menurunkan mereka, terlebih lagi dengan persaudaraan akidah dan ikatan iman yang dibangun oleh agama di antara mereka. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.